Bab 155, apakah Anda tahu Bos LV? Stella takut Victoria akan marah dan mengira dia mempersulitnya, jadi dia menepuk tangannya dan berkata, ini akan sangat sederhana. Petik 2. Stella kemudian menunjuk ke tas yang Jessie taruh di meja makan. Dia berkata, saya akan mengizinkan Anda bergabung dengan perusahaan jika Anda dapat memberitahu saya merek tas Jessie. Petik 2. Tanpa berkata-kata, Jessie berkata, ya Tuhan, Stella, itu pertanyaan yang sangat mudah. Itu benar-benar hadiah. Siapapun bisa melakukannya dengan benar. Petik 2. Kamu harus menyebutkan merek atasan, celana, dan sepatuku juga. Stella berkata, aku tidak bisa terlalu keras pada pacar sahabatku, kalau tidak Victoria akan tidak senang padaku. Petik 2. Karena mereka adalah teman baik, Victoria seharusnya hanya memberitahu Stella tentang hal itu jika dia ingin merekomendasikan Jordan untuk mengambil posisi di perusahaan. Jika ada terlalu banyak ujian, itu akan mempengaruhi persahabatan mereka. Namun, Stella Cosmetics adalah perusahaan produk kosmetik, dan sebagian besar karyawannya adalah wanita. Ada juga persyaratan untuk karyawan pria. Jika dia bahkan tidak dapat mengidentifikasi tas Louis Vuitton, tidak masuk akal baginya untuk dipekerjakan. Jordan melihat tas Jessie dan sekilas tahu bahwa itu adalah tas Louis Vuitton. Tas LV terlalu mudah dikenali bagi orang-orang yang sedikit sadar merek. Namun, orang yang tidak tahu apa-apa tentang merek mungkin tidak dapat mengetahuinya. Meskipun banyak orang pernah mendengar tentang Louis Vuitton, huruf-huruf di logo itu tidak tersusun rapi seperti yang ada di Adidas. Huruf-huruf pada logo LV dihubungkan bersama dengan huruf V di depan huruf L. Jordan tidak mau menjawab pertanyaan itu, yang terlalu memalukan bagi anak dari keluarga kaya yang menggunakan barang-barang mewah seperti kebutuhan biasa. Ini seperti sekolah dasar yang mencoba mempekerjakan LeBron James sebagai guru bola basket dan bertanya kepadanya, "Hei, apakah Anda tahu cara membuat layup 3 langkah? Tunjukkan sekali, dan kami akan mempekerjakan Anda jika Anda bisa mendapatkan bolanya." James tidak akan melakukannya. Jordan akan mengabaikan mereka ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu yang menyenangkan dan menjawab, Apple. Petik 2. Apple. Hahaha. Mendengar jawaban Jordan, Jessie dan Stella sama-sama tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tidak bisa berhenti tertawa. Anda udik, Apple adalah merek ponsel, Anda benar-benar mengatakan itu tas. Hahaha. Jessie menertawakan Jordan tanpa ampun. Tentu saja, Victoria tahu bahwa Jordan sengaja memberikan jawaban yang salah. Namun, Jordan bertanya dengan serius, bukankah itu Apple? Petik 2. Jessie tertawa dan membalas, tentu saja tidak. Bumpkin, dengar, ini Louis Vuitton. LV, apakah Anda melihat itu? V di depan L di belakang. Mereka tumpang tindih. Petik 2. Jordan masih tidak percaya padanya. Tidak, ini Apple. Jessie terdiam. Kau masih tidak percaya padaku, kan? Baiklah, saya akan menunjukkan informasi untuk membuktikan bahwa Anda salah. Petik 2. Jessie mengeluarkan ponselnya dan mencari informasi tentang Louis Vuitton di internet. Lihat itu. Bumpkin, itu ditampilkan dengan sangat jelas di Wikipedia. Logo ini adalah LV. Louis Vuitton. Jordan melihat dan terus meragukannya. Informasi di Wikipedia belum tentu benar. Siapapun bisa memodifikasinya. Jordan benar. Jessie dan Stella juga sangat setuju karena sebagian besar informasi yang ditampilkan di Wikipedia adalah palsu. Secara khusus, informasi beberapa selebriti jelas salah. Jessie berkata, karena Anda tidak percaya informasi di internet, apa yang Anda percaya? Jordan menjawab, saya percaya bos. Siapa bos LV? Memanggilnya. Jika dia mengatakan ini adalah LV, saya akan mempercayainya. Jessie merasa bahwa Jordan membuat alasan karena dia menolak untuk mengakui kekalahan dan tidak bisa tidak mengutuk. Kau berpura-pura, bukan? Jika Anda tidak dapat mengidentifikasinya, katakan saja. Anda bahkan tidak berani mengakui bahwa Anda adalah udik yang bodoh. Sebut dirimu laki-laki. Kamu bahkan ingin memanggil bos LV. Apakah Anda tahu siapa itu? Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Kamu pikir dia hanya Tom, Dick atau Harry yang bisa kamu hubungi? Petik 2. Stella juga menunjukkan ketidaksenangannya dengan mengatakan, Victoria, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi pacarmu itu jahat. Tidak apa-apa dia memiliki sedikit pengetahuan tentang merek, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesopanan untuk mengakui bahwa dia tidak tahu.
Dia juga tidak didorong sama sekali. Kupikir sebaiknya kau cepat putus dengannya. Victoria sekarang adalah pacar Jordan, dan mereka praktis tidak terpisahkan akhir-akhir ini. Jordan menjadi semakin menyayanginya. Namun, Stella mendorong Victoria untuk putus dengannya. Jordan menatap Stella dengan tatapan tidak bersahabat. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Kalian tidak memiliki nomor bos LV, kan? Oke, saya lakukan. Aku akan meneleponnya sekarang dan biarkan dia memberitahuku tas milikmu ini merek apa." Petik 2. Jesse berkata dengan ekspresi jijik, "Dasar orang kampung, kau terlalu sombong. Panggil bos LV. Itu akan cukup baik jika kamu tahu siapa namanya." Di sisi lain, Stella berkata dengan nada mengejek dengan ekspresi menghina, "Ah, kamu benar-benar sesuatu. Anda mengenakan kemeja H&M $10, dan Anda tanpa malu-malu mengatakan bahwa Anda ingin menelepon bos LV. Petik 2. Beginilah caramu menipu Victoria agar mau bersama denganmu, ya. Nah, pergi ke depan dan membuat panggilan. Kami juga ingin bertemu dengan raja merek mewah." Petik 2. Jesse juga menyela, "Iya, buat panggilan video agar kami dapat melihat bahwa itu benar-benar dia." Yah, kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan bos LV. Petik 2. Oke. Jordan mengeluarkan ponselnya dan facetime seseorang. Sementara Jordan melakukannya, Victoria meletakkan tangannya di lengan Jordan. Jordan jarang keluar di bawah sinar matahari selama 3 tahun terakhir, jadi kulitnya tidak terlalu kecoklatan. Namun, kulit Victoria setidaknya 3 warna lebih cerah darinya. Dia benar-benar adil. Victoria bertanya dengan tatapan bersemangat, "Jordan, bukankah kamu?" Petik 2. Victoria ingin berkata, "Bukankah kamu sudah diusir oleh keluarga? Bagaimana dia masih bisa memanggil bos LV? Mungkinkah itu?" Jordan berbisik kepada Victoria, "Bos LV mungkin belum tahu tentang pengusiranku dari keluarga Stelle." Petik 2. Oh. Victoria kemudian mengerti bahwa Jordan juga akan mencoba peruntungannya. Tidak ada yang mengangkat. Jordan berkata, "Dia mungkin sedang tidur. Aku akan meneleponnya lain hari." Victoria juga berbicara untuknya, "Ya, sekarang sudah lewat malam. Dia mungkin sedang beristirahat." Stella tidak tahan lagi. "Victoria, bagaimana kamu bisa percaya omong kosong yang begitu jelas? Jangan biarkan dia membodohimu lagi. Dia pembohong. Jangan biarkan dia terus menipumu karena perasaanmu." Petik 2. Jesse juga mengecam Jordan dengan marah, "Jordan Stelle, hentikan aktingnya. Anda tidak mungkin tahu bos LV. Saya yakin sangat sedikit orang yang mengenalnya secara pribadi." Petik 2. Victoria, dia mendekatimu hanya untuk menipumu dari uang dan tubuhmu. Anda tidak boleh jatuh untuk tipuannya. Petik 2. Ketika Jesse berpikir tentang bagaimana kecantikan cantik seperti Victoria tidur dengan udik seperti Jordan, dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Pada saat ini, ponsel Jordan berdering. Itu adalah panggilan dari bos LV. Bab 156, membuat si sombong menjadi malu. Jordan tersenyum tipis dan mengetuk panggilan video. Seorang lelaki tua yang telah melewati masa jayanya segera muncul di layar ponsel. "Hei, Tuan A." Jordan menyapa lelaki tua di ujung lain panggilan video. A adalah inisial nama belakangnya, begitulah cara Jordan memanggilnya. "Jordan, sudah lama kita tidak bertemu. Maaf, saya baru saja tertidur, dan saya tidak punya waktu untuk menjawab panggilan video Anda." Petik 2. Arnault berkata dengan ekspresi bersalah. Jordan berkata dengan sopan, "Tidak apa-apa. Aku terlambat menelepon dan mengganggu istirahatmu. Ayolah, jangan katakan itu. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu, bocah." Haha, aku juga merindukanmu. Oh ya, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda, pacar saya, Victoria Clarke. Jordan memperhatikan bahwa Victoria juga telah memasuki bingkai dan tahu bahwa dia juga ingin bertemu dengan bos besar industri barang mewah ini. Oleh karena itu, ia mengambil kesempatan untuk memperkenalkan keduanya satu sama lain. "Oh, halo Victoria, kamu wanita yang sangat cantik." Jordan memuja wanita cantik, "Sama sepertiku, haha." Arnault tertawa kegirangan, senang melihat pacar Jordan. Victoria sangat bersemangat. Pria dalam panggilan video itu adalah bapak dunia barang-barang mewah. Beberapa bulan yang lalu, dia adalah orang terkaya di dunia. "Halo, saya senang bertemu dengan Anda." "Ya Tuhan, aku sangat bersemangat. Kamu selalu menjadi idolaku."
Victoria menjadi sedikit tidak jelas karena dia bersemangat dan gugup. Stella dan Jessie tidak bisa melihat layar ponsel Jordan karena mereka duduk di seberang mereka. Pada saat ini, keduanya saling memandang dengan rasa ingin tahu dan bertanya-tanya, mungkinkah orang di video call itu benar-benar bos LV? Petik 1. Aku tidak percaya. Jika itu benar-benar Arnauld, aku akan memakan piringnya di tempat. Jessie bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke sisi Jordan. Setelah melihat lelaki tua itu di layar ponsel, kakinya lemas di tempat, dan jatuh berlutut. Ya Tuhan, ini benar-benar bos dari LV. OMG, idolaku. Idola, aku mencintaimu. Sebagai pemilik merek kosmetik ternama, Stella bisa langsung mengenali raja barang mewah itu. Dia sangat bersemangat dan terpesona sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia segera berseru padanya. Stella ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan lipstiknya, dan akan sangat luar biasa jika dia bisa menjalin kerjasama dengan merek-merek mewah itu. Namun, tepat ketika Stella hendak mengambil ponsel Jordan, Jordan memindahkannya untuk menghilangkan kesempatannya melakukannya. Kamu, Stella sedikit marah. Jordan mengabaikannya dan melanjutkan panggilan video dengan Arnauld. Izinkan saya bertanya, apa merek tas ini? Petik 2. Jordan mengarahkan kamera ke tas pria LV Jessie. Jessie sangat senang melampaui kata-kata. Ya Tuhan, bos LV sedang melihat tasku. Saya sangat tersanjung. Namun, dia merasa pertanyaan Jordan bodoh karena bagaimana mungkin jurumudi LV tidak mengenali tas dengan mereknya sendiri. Bagus, karena dia tidak yakin dengan informasi Wikipedia, biarkan bos LV secara pribadi mempermalukannya. Namun, yang mengejutkannya, Arnauld berkata, Apple. Petik 2. Mereka bertiga, termasuk Victoria, semua membeku karena terkejut. Apple. Kenapa dia bilang Apple? Ini jelas tas LV. Haha, kamu masih ingat. Kata Jordan sambil tersenyum. Itu sudah pasti. Aku akan mengingat kekeras kepalaanmu selamanya. Percakapan di antara mereka berdua membingungkan. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar lagi, dan Jordan menutup telepon. Setelah itu, Jordan bertanya pada Jessie, jadi, saya bilang merek tas Anda adalah Apple, bukan? Bisa dibilang aku tidak mengerti fashion, tapi apakah menurutmu pemilik LV juga tidak mengerti? Petik 2. Jessie hampir menangis karena marah karena itu jelas-jelas tas LV. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia harus dipermalukan karena mengatakan merek yang tepat dan harus menerima ketidakadilan seperti itu. Bagaimana dia bisa menolaknya? Pemilik LV secara pribadi mengatakan bahwa merek itu adalah Apple. Kamu punya keberanian. Jessie melahap makanan pembuka itu dengan marah. Pada saat ini, sikap Stella terhadap Jordan berubah drastis. Bukannya kembali ke tempat duduknya untuk makan, dia setengah berjongkok di sebelah Jordan. Dia bertanya dengan cara yang sangat rendah hati, Jordan, Tuan Stella, Anda sangat misterius. Anda benar-benar memiliki hubungan dekat dengan raja barang mewah. Petik 2. Dia sudah tertidur lelap, namun, dia masih berusaha untuk membalas panggilan itu secara pribadi. Sepertinya kamu sangat berarti baginya. Petik 2. Jordan tidak memandangnya dan sudah mengambil garpu dan pisaunya untuk makan makanan pembuka. Stella terus mempertahankan sikap rendah hati. Saya mendengar dari Victoria bahwa Anda ingin bekerja di New York City. Apakah Anda bersedia bergabung dengan perusahaan kami? Saya akan membiarkan Anda mengambil posisi wakil presiden. Anda dan Victoria akan menjadi wakil presiden perusahaan kami. Saya yakin Anda akan menjadi mitra yang hebat. Petik 2. Tentu, saya juga berharap dengan hubungan Anda dengan Pak A, kami dapat menjalin kerja sama dengan merek mereka. Karena Jordan tahu apa maksud Stella, dia langsung membantah, maaf, tapi saya dulunya adalah pengantar pesan antar di Orlando, dan saya berniat menjadi perusahaan kurir di New York City. Perusahaanmu tidak cocok untukku. Stella berdiri di samping dengan ekspresi malu. Victoria bangkit, memegangi lengan Stella, dan berkata, Stella, duduk dan makan. Mari kita bahas ini perlahan lain kali, oke? Petik 2. Stella tersenyum dan berkata, tentu, bagaimanapun juga, Victoria, kamu adalah wakil presiden, dan Jordan adalah pacarmu. Dia pasti tidak akan mengabaikan tawaran Anda. Saya akan menyerahkan kepada Anda untuk menjalin kerjasama dengan LV. Haha, Victoria menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Dia tahu bahwa Jordan bukan lagi bagian dari keluarga Stelle dan berpikir bahwa Arnaud mungkin masih begitu ramah dan bersahabat dengannya karena dia belum menyadarinya. Namun, apapun yang terjadi, Victoria akan mendedikasikan banyak waktunya untuk Stella Cosmetics selanjutnya. Victoria memberikan Stella sebuah kartu bank dan berkata, "Stella, ini 10 juta dolar. Ambillah sebagai investasi dari saya." Petik 2. Stella tidak menolaknya. Bagaimanapun, itu adalah pembelian saham dan bukan hadiah. Stella menerimanya dengan sangat mudah dan tertawa ketika dia berkata, "Selamat datang di Stella Cosmetics sebagai pemegang saham. Kami pasti akan menjadi mitra yang sangat baik." Haha, ayo, semangat, bersulang. Jordan mengambil segelas air dan berkata, "Aku harus menyetir nanti, dan aku akan melihat beberapa apartemen dengan Victoria, jadi aku akan bersulang dengan air. Saya berharap yang terbaik untukmu." "Terima kasih, Tuan Stelle." Setelah Stella mengetahui tentang koneksi Jordan, dia tidak peduli apakah Jordan minum air atau anggur. Jessie juga tidak berani memprovokasi Jordan lagi. Setelah makan, Stella dan Jessie pergi. Stella awalnya bersikeras untuk tetap menemani mereka melihat apartemen. Namun, Victoria tahu bahwa dia kebanjiran dan akan memakan waktu lama untuk melihat beberapa tempat. Karena itu, dia tidak ingin menghabiskan banyak waktunya. Setelah keduanya pergi, Victoria memegang lengan Jordan dan berkata, "Sayang, rumah seperti apa yang ingin kamu tinggali?"